Halo semua, selamat datang di Memorandum Podcast. Podcast bikinan gua Nicholas Armando bareng teman gua Timothy Christophorus. Halo tim. Yo yo, hai guys. Guys, hari ini kita mau bahas masa kecil. Mulai dari TK ya kali ya tim. TK sampai SMP. SMA Iya kan iya udah iya. SMP udah remaja belum sih? Belum lagi lah. Itu baru akil balik itu. Ya udah, kita mulai dari TK. Lu tinggal di mana sih tim? Tinggal di mana? Lahir di mana? Di Bogor gua. Di ini Di gua lo tahu Melania nggak sih? maksud gua tempatnya perkotaan apa di kampung gitu? Iya di rumah sakit, nggak di desa. Di kota. Maksud gue lingkungan hidup lu. Iya di kota gua. Oh di kota. Berarti Iya. lu di komplek dong di rumah lu sekarang. Yang Iya lu dari dulu masih di situ. gua dari lahir Gimana ada di pergaulan lu? rumah ini. Berarti pergaulan lu nggak ada temen dong. Kan di kompleks sendiri-sendiri. Benar emang. Itu sih yang bikin gua sedih. Lu nggak ada temen? Ada temen gak lu? Kenapa? Lu ada temen? Sekarang Dulu waktu kecil. nggak ada gua nggak ada teman main di sekitar komplek. Sumpah lu. Kiri kanan. Sumpah gue Tetang gak punya teman komplek gue. enggak tetangga kiri kanan. Gak ada yang ada tuh teman koko gue itu sering main sama koko gue, jadi gue ikut-ikutan nimbrung, sukanya gitu gue. Emang nggak ada yang sumuran? Gak ada, masalahnya tuh gitu. Sumpah lu. Juga. Gila masa kecil lu. Lu TK nggak? Lu TK nggak dulu? TK. Nah TK-nya ini dekat rumah gue, tapi teman-teman guanya ini pada jauh-jauh rumahnya. Ada satu rumah tapi dia jarang main gue. Dia termasuk teman gue. Ada sih gue teman tapi gue jarang main gitu dong. Wah gila, kasihan banget tuh. Tim, menurut lu TK penting gak sih? Penting. Lu belajar baca di mana? Lu belajar baca di mana? Di TK. Jadi udah gue bisa tuh sempat goblok baca gitu dong. Maksudnya? Jadi gue karena gue goblok pas belajar baca, jadinya gue ikut kayak tambahan baca gitu. Anjir, TK udah ngeles. Setiap pulang TK udah ngeles, buang-buang duit banget. Setiap gila. pulang les gue ikut tambahan baca gitu, jadinya gue bisa baca kayak ala gitu lu pernah gak sih? Enggak, gue langsung bisa. Tai lu. Gue lahirnya di Jayatunggal. Lu tau Jayatunggal gak lu? Enggak, gue Bogor. taunya Jaya Tunggal itu ini mie ayam. Itu Gaya Tunggal anjir. Oh, Jayanya pakai J. Iya pakai J. Iya. Nggak tahu tapi. Jadi itu tuh menurut gue sih setengah kota setengah kampung ya. Soalnya ada yang orang-orang kampung gitu. Ada yang orang-orang kota. Jadi setengah kota setengah kampung. Tapi kalau lu di sana ada temen? Ada. Hari ini gue mau ceritain nih teman gue lucu banget. Jadi gue punya teman dari kecil nih. Ini tetangga gue. Kita lahirnya deketan. Dia 12 April, gue 24 April. Oh ya, terus? Jadi sekitar rumah gue tuh banyak seangkatan. Jadi kalau gak salah tuh di sekitar rumah gue ya ada 10 orang kayaknya yang 10 waktu itu 10 bayi lahir barengan. Maksudnya di tahun yang sama gitu seangkatan. Gitu. Jadi gue banyak teman. Ya beda sama gue. Kalau gue nggak ada malah gue. Lu anak kompleks ya susah. Terus gimana tuh ceritanya? Kalau misalkan di genrein ya, kalau film nih, menurut gue masa kecil gue tuh horror adventure kali ya. Horror adventure. Asal mulanya lu namain horror tuh kenapa? Jangan dibahas ini horror, nanti aja next episode. Gue mau ceritain yang adventure. Oke. Jadi dulu gue tuh waktu kecil bokap nyokap gue tuh kerja. Jadi gue di rumah tuh sama oma gue sendiri. Jadi kan kalau oma tuh bebas gitu ya. Lu mau kemana boleh. Jadi gue tuh sering mainnya kemana gitu. Dulu tuh di bawah kan Jayatunggal tuh
istilahnya bukit gitu ya. Kalau ke Iya, iya. bawah itu ada jalan kereta, ada sungai di jalan kereta, ada kebon. Nah gue mainnya di situ, Sama explore bareng explore kakak. sama Dario, explore gitu. Namanya Dario. Namanya Dario. Oke. Explore Terus terus. explore gitu, gue seneng. Gue pernah tapi explore itu kayak apa ya? Kayak pengen tahu gini nih, misalkan gue mancing ikan nih di sungai. Gila, lu ngalamin gak sih mancing ikan, Tim? Lu pernah Enggak mancing nggak? lah. Lu nggak pernah Pernah mancing? pernah. Gue pernah mancing tapi nggak di sungai. Oh, pernah di sungai. Berenang di sungai? Enggak juga. Aduh sedih banget dah gue. Lu nggak pernah berenang di sungai? Enggak. Gila, emang besar di komplek tuh berat ya. Jadi gue mancing nih ikan. Terus ikannya tuh udah gue bunuh kan sama teman gue ini. Sakit banget. Psikopat lu dari kecil. Ada yang lebih parah lagi nanti. Nih kan gue ikannya gue bunuh terus gue black gitu. Dari kecil gue suka Ih, oh my god. pengen tahu Lu psikopat gitu. fix. Enggak lah, masa cuma ikan doang. Terus Gue black gitu terus gue bakar pakai lilin. apaan sih, Dok? Maksud gue tuh pengen ngebakar ikan gitu loh. Gue pengen Ya pakai bakar-bakar. lilin. Kan kita dulu kan nggak boleh ini, gue nggak boleh main api, nggak boleh apa, jadi kita punya lilin sama punya korek tuh kita bakar gitu. Terus Oke, gue terus. kecil TK tuh, karena TK gue deket ya bisa jalan kaki, jadi gue semenjak TK tuh gue kemana-mana sendiri. Hah, serius lu? Iya kan bisa jalan kaki. Emang berapa langkah dari rumah sih? Nggak berapa langkah sih, kayaknya 10 menit deh, nggak sampai 10 menit lah, 10 menitan Tapi kan nyampe ke TK. kemungkinan lu diculik banyak, Dok. Gak ada dong, kan sama teman-teman gua berangkatnya. Oh, iya. Oke, terus terus. Tapi kadang-kadang juga dianterin sih. Ini abis itu sama si Dario ini gue sering, dia tuh bokapnya kan sering ini ya, buka kayak elektronik gitu ya. Terus terus. Jadi gue tuh sering ngebongkar-bongkar, misalkan speaker nih, gue bongkar sama si Dario. Atau jadi kita Jelas. tuh apa Lu ya? nggak jelas banget. Iya kita tuh ada barang rusak nih apa kita bongkar, lampu rusak bongkar, apalagi rusak kita bongkar gitu Itu TK jadinya. loh. Iya nggak TK juga sih, lebih lebih gede sedikit kayaknya SD gitu. Iya, iya. Soalnya agak aneh ya, TK udah bisa ngoprek-ngoprek. Soalnya dia tuh si Dario juga ya orangnya kayak apa ya, pinter sih menurut gua. Dari Pinter di kecil bidang, udah pinter. pinter di bidang dia. Kayak dia elektronik itu pinter. Jadi kita suka ngebongkar-bongkar gitu. Iya, paham. Tapi sekarang udah, semenjak gua pindah udah lost contact sih. Udah sama sekali nggak pernah ketemu lagi sama si Dario ini. Enggak, udah nggak pernah. Udah. Oh, mungkin boleh satu pesan untuk Dario kalau dia dengar kali. Dia mana denger anjir. Ya siapa tahu gitu dengar. Gua minta maaf sama Dario. Oke, kenapa tuh minta maaf? Ceritain dong. Jadi gini, dulu Dario itu punya kucing, anak kucing ya. Anak kucingnya Kucing. ya baru benar-benar lahir gitu. Dia ngambil nggak tahu dari mana, tiba-tiba pulang bawa anak kucing. Emang suka gitu dia. Terus Oke, terus. terus dia udah piara nih. Gua juga ngeliatin dia suka piara. Nah, suatu malam kan om gua main ke rumah gua ya, om gua. Nah, Om lu. begitu om gua mau balik, nah kucingnya kegeleng. Aduh, Tuhan. Gak sengaja tapi, Aduh. gak sengaja. Tapi gak Oke, sengaja. terus Terus kucingnya kan meninggal, dikubur sama om gua. di Om mana? gua ada pokoknya di kuburan yang layak gitu. Oke. Terus. Om gua nggak tahu kan itu kucingnya tetangga gua, ini nanya kucing siapa, gua bilang kucing Dario. Gitu. Waduh mati gimana ya? Udah. Oke nih besoknya Dario nanya ke gua. Dia malah ngajak gua nyari kucing. Dok, kucing gua hilang katanya gitu.
Terus lu Kucing gua bilang apa? hilang. Lu udah tipu tuh, udah tipu dia. Udah, gue bilang ya udah kita cari bareng-bareng. Terus gimana akhirnya? Ya udah dia ikhlasin lah. Dia Enggak, emang ikhlasin. emang dia akhirnya tahu udah kegeleng gitu. Enggak, sampai sekarang belum tahu. Oh my god. Jadi dia Gila, taunya hilang. taunya hilang. Padahal udah meninggal. Oke, 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 oke. Lu nggak punya teman sama sekali beneran tetangga? Enggak, gue ada sih satu teman namanya si Nathan. Jadi dia ini temen gue deket banget. Tapi sekarang kalau ketemu, gue pernah sekali ketemu dia tapi udah kayak orang gak kenal. Padahal gue tahu itu temen TK gue. Iya sih, gue juga Sebenarnya kadang-kadang kalau ketemu teman lama gitu sih. iya bener-bener gak kenal kan. Iya, kecuali yang satu SD atau satu SMP gitu baru. Iya, iya. Nah, gue ini sama teman gue ini sering main tuh dulu di rumah. Sebenarnya gue nggak seru sih ceritanya gimana ya. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Setiap orang punya cerita, cuy. Walaupun nggak seru aja tetap cerita kan. Habis lu anak kompleks sih. Iya, gue jadi nggak punya cerita. Nah, terus habis itu gue tuh pernah main kan, pernah main loncat-loncatan gitu gue sama dia di kasur. suatu hari, suatu hari gue tuh ini loncat-loncat di kamarnya dia yang atapnya itu nggak terlalu jauh sama tinggi badan kita, ngerti nggak lo? Oh iya ya, pendek gitu Jadi ya plafonnya. ya, terus eh atapnya juga tuh nggak lembek-lembek amat gitu, jadi lumayan keras. Maksudnya nggak lembek-lembek. Nah, Emang habis ada atap lembek apa? maksudku maksud gua tuh nggak yang rapuh gitu loh, keras. Nah ini nih kenapa gue bilang keras, makanya gue mau ceritain nih. Ya ya Nah gimana? pas pas lompat-lompat nih, temen gue ini lompatnya terlalu tinggi nih kan. Masuk dong palanya. Iya, habis itu gue kaget, jerbuk gitu kan, suaranya anjir, kata gue. Enggak sih, gak anjir, maksud gue "Hah," gitu kan. Ternyata teman gue ini apa namanya, udah Nyangkut. bolong atapnya, ngerti gak lu? Tapi dia nggak nyangkut, nggak nyangkut. Ini tapi nyangkut ya. tapi nggak nyangkut, untungnya nggak nyangkut, tapi palanya robek anjir. sumpah Anjir robek. sumpah Anjir robek, robek. untungnya dia nggak mati anjir. Oh iya, gila lu. Gila kan, dia robek kan, akhirnya dijahit di rumah sakit. Wah gila parah sih. Habis Gue juga itu punya cerita Tim. Nanti lu dulu coba. Terus terus. habis itu habis itu udah nih, udah dijahit, akhirnya gue nggak main-main lagi sama dia semenjak itu terjadi. Padahal kan salah dia, bukan salah lu kan. Iya, tapi kita masih temenan sih waktu itu. Udah lanjut lah, gak seru banget cerita gue. Lanjut, Seru seru cerita seru. lu apa? Seru seru. Nih Cerita ini lu apa? ngomongin ini ya, cedera gitu. Gue pernah bikin si Dario cedera sampai menurut gue sih itu udah parah sih, kayaknya mau meninggal deh itu. Maaf maaf. Supaya lu fix psikopat sih kayaknya. Bukan, gue nggak sengaja nih gini. Jadi kan Jaya Tunggal itu kata gue kan tadi kayak bukit gitu ya. Jadi turunan. Jadi Iya. dari depan gang itu di tinggi sampai ke bawah rumah gue tuh di dekat-dekat bawah itu rendah. Mm-mm. Nah gue tuh dulu sering main sepeda. Jadi main sepeda naik ke atas turun pegunungan. Nah si Dario itu kebetulan waktu itu lagi naik di belakang si gue. Lu ngerti gak gimana naiknya? Ya yang kayak berdiri gitu kan Ya orang. ya ya, bener-bener Hmm. yang kayak berdiri itu. Terus gue ngebut kan. Gue ngebut nih Ya ke terus bawah dari depan gang, gue ngebut. Terus dia tiba-tiba loncat. Sumpah dia tiba-tiba loncat, nggak ada bilang dia bilang sih do berhenti gitu. Tapi gue kan lagi ngebut gitu tanggung ya. Dia tiba-tiba loncat tapi kakinya nyangkut. aduh, Kakinya Tuhan. nyangkut di sepeda. Masih pas dia loncat kakinya masih nyangkut di sepeda gue. Jadi dia tuh gue jalan dia keguling-guling gitu. Jadi kayak keseret gitu. Ya lu bayang deh kalau misalkan ada kartun-kartun gitu yang keguling-guling gitu dari bukit. Aduh, perih ya. Gue udah ngebayangin muka dia gimana. Brr, 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 gitu. Enggak, mukanya nggak apa-apa. Terus apanya yang kena? Mukanya gini kan dia ngeguling-guling gitu ya, mungkin lumayan sih 3-4 meter kayaknya. Wah gila lu, udah itu gila lu. itu pun berhentinya gara-gara ada posisi tidur, jadi nahan gitu.
Jadi nahan. Jadi nahan gitu, dia berhenti. Terus gua kan habis dia guling-guling gua berhenti kan, gua rem sepedanya, gua nengok ke belakang, dia tau enggak kenapa gimana posisinya. Gimana? Dia kayak kejang-kajang gitu. Hah? Sumpah Wah, kejang-kajang. gila. Kalau lu pernah nonton sinetron ya, itu yang dilebay-lebayin, sinetron yang dilebayin, yang ditabrak pelan tapi guling-guling. Nah kayak gitu. Tapi Habis dia itu nggak meninggal kan? tunggu belum selesai. Habis itu kan Ya dia terus. kejang-kejang. Matanya putih gitu ya. Matanya putih Ih, ke gila atas. serem banget sih cerita lu. Ih gue serius, Takut. ini serius gak bohong. Matanya putih ke atas. Terus dia kejang-kejang gitu. Oh my god. Gue samperin kan, itu pingsan dia nggak sadar. Gue samperin kan, gue bangunin, yuk bangun bangun bangun, nggak sadar. Terus kan dia berhentinya itu di, jadi di depan di Jatunggal itu banyak banyak apa, pabrik, banyak toko. Nah dia berhentinya di depan toko kelontong. Toko kelontong kan rame orangnya ya. Heeh. Jadi kita tuh dikerubungin, kita ditolongin orang-orang akhirnya. Terus Ditolongin orang-orang akhirnya dia sadar. Tapi benjolnya nih gue nggak bohong ya, di kepalanya, mukanya nggak apa-apa, cuma lecet-lecet biasa doang. Tapi di kepalanya tuh kayak kayak ada timbul benjol kayak segede bakso gitu. Sumpah gue nggak bohong. Kayak apa ya, kayak ada yang keluar gitu dari kepalanya. Gue kan takut banget ya, gue takut banget nih. Aduh kalau dia kenapa-kenapa salah gue nih. Ya udah lah, terus dia dibawa pulang sama bokapnya. Tapi dia udah sadar, itu udah sadar. Tapi dia jadi benci lu gak? Enggak, tapi dia saat itu abis sadar linglung. Gue udah takut banget. Lupa ingatan gak? Enggak. Besoknya kan gue udah, abis itu gue diem terus di rumah sampai besoknya. Karena gue takut kan. Besoknya dia kita ketemu lagi nih. Gue tanya gimana kok, terus kondisinya gimana? Kepalanya sih udah nggak apa-apa ya, udah kempes gitu. Dia bilang katanya nggak sadar, dia nggak sadar apa-apa pas jatuh. Tapi dia bilang nggak itu dia kenapa-napa sih. gak ada lecet-lecet kayak berdarah-berdarah gitu, nggak ada? Ada tapi lecet biasa gitu, nggak parah lecetnya mah. Yang parah tuh Palaknya ya? reaksi dia pas jatuh yang kejang-kejang itu, gue takut banget. Aduh, ngeri banget dah. Lu Itu kalau pernah, nggak langsung dibawa ke rumah sakit? enggak, soalnya dibangunin gitu, dia akhirnya bangun kan. Habis itu dia bisa langsung jalan. Tapi nih anehnya dia bilang dia tuh nggak sadar kalau dia jalan dari depan toko sampai rumahnya. Berarti itu linglung gitu kan? Iya, dia Gila, masih di alam bawah sadar berarti. gila, gue bersalah banget waktu itu. Tapi dia nggak marah sih sama gue, dia baik. Dia baik banget orangnya. Tapi ya salah dia juga sih, kenapa loncat anjir, udah tahu bego Sumpah banget. gue lagi kenceng banget itu, gue lagi kenceng banget. Dia nyangkut gitu di Aneh belakang banget. sepeda. Dia nyangkut di belakang sepeda gue kakinya. Terus dia Tapi itu, ngeguling-guling. aduh serem banget sih. Gila. Tim, gue sekarang kita ngomongin cinta pertama. Lu pertama kali jatuh cinta kapan? Kalau Lu jatuh suka deh sama cewek deh kapan? ini tuh suka tuh dalam arti cinta monyet gitu ya, kayak Iya, belum cinta ngerti monyet. apa-apa. Iya cinta monyet. Belum ngerti apa-apa udah Anak kecil gitu. itu gua pas TK gua. Anjir, pas TK gue kira gue yang paling parah. Gua nih kalau 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 lu kan dalam kisah masa kecil lu kan di genrein itu horor ya. Horor apa Iya, tadi? adventure. Horor adventure. Kalau gua ini eh romance. Anjay. Penuh dengan Tapi kok lu SMA-nya nggak romance amat? ya kan beda. Gua tuh Gimana? gue tuh pas masa kecil tuh ini banget, gue obsesi banget sama yang namanya cinta, ngerti gak lu? Jadi Maksudnya obsesi gimana? jadi gue kayak pengen banget gitu punya pacar istilahnya, padahal mah itu Wah, temen gila. cewek gitu. Jadi Sakit gue lu. pernah nih ya Masih gue TK tuh udah gitu sakit lu. gue merasa gue kayak suka sama satu cewek nih ya, namanya Ya. adalah, Namanya siapa? Sebutin aja kan udah kecil. nggak Lu masih mau. kecil. Gue takutnya dia tuh masih ada dan tahu gue gitu loh. Emang kenapa, kan masih
waktu itu masih kecil. Enggak, habis itu gue liburan ya di jungle, gue mepet terus sama dia, jadi gue tuh kayak pacar dia. Jadi ada nih, gue kayak nyewa ban gitu ya, ban kecil gitu waktu gue Iya TK. iya, tahu Terus gua. gue bawain bannya, terus main prosotan bareng gitu dok. Jijik banget gak sih? Anjir, sakit beneran. Habis Masih itu TK udah kayak gitu, sakit banget. Tapi lu sadar gak apa itu tuh lu dekatnya lu karena suka atau lu temen deket gitu? temen aja, gue merasa kita temenan aja gitu, Tapi tapi lu kayak suka sama dia? gue suka gitu. Gak tahu ya, kan gue waktu TK apa, gue mana ngerti sih suka-sukaan gitu. Nah terus waktu itu gue pernah nih ya, di saat itu kan TK gue tuh kayak tasnya tuh digantung-gantung, sepatu-sepatunya juga digantungin. Iya iya. Terus gue nggak sengaja tuh kayak megang tas orang lain gitu loh, cewek. Ah, Gak tahu dah kenapa, gue juga lupa. Nah habis itu dia tuh kayak marah gitu dok. wah sakit lu beneran sakit. kayak Gila udah kayak masih kayak TK udah kayak gitu, gila. intinya Gila. intinya dari saat itu gue kayak putus gitu sama dia, kayak Wah ya gila udah. lu. Gila Tapi banget itu lu. najis banget kalau gue inget lagi. Wah sakit sih. Gua kira gue yang paling parah. Gue sih Kalau lu kelas gimana, satu romance lu SD gue. gimana pertama kali? Iya pertama kali first love gue, gila. Gue masih inget banget nama lengkapnya. Gue masih inget kejadiannya gimana. Siapa Dulu ya dong? Kim, Mau tahu dong. kalau dia denger gimana ya, Ya biarin aja. namanya Belis, tau gak lu? Enggak tahu. Oke Oke, bagus. lanjut. Jadi tuh gue nggak bohong nih ya, gue waktu kecil tuh dulu banyak yang suka gitu. Tai lu. Sumpah Najis nih. lu. Gini Pede nih, lu. gue ceritain ya. Kan gue di kelas 1 nih, gue duduk paling depan. Sebelah gue si Belis itu, belakang gue cewek 2. Nggak usah disebut Nah yang terus. ini ya, nggak usah disebut yang 2 ini. Jadi tuh mereka bertiga, yang belakang cewek 2 sama si Belis ini suka sama gue. Mereka bilang ke gue, Sukanya gimana? gini deh, mereka bilangnya, gue inget banget. Kamu di antara kita bertiga pilih siapa? Najis. Oh, najis, cringe. Gila. Tapi gue pilih. Aku pilih Belis gitu gue bilang. Jadi lu duduknya sama si Belis ini. Iya, duduknya sama si Belis. Terus. Abis itu mah udah naik kelas mah gue udah lupa. Jadi gitu doang. Tapi gini, gue beneran nih tadi yang gue bilang, gue kalau ini disukain banyak cewek nih. Waktu dulu kan gue SD itu kalau dulu kan selalu sama cewek ya, sama guru tuh dipasangin selalu sama cewek, jadi cowok cewek. Nah Terus. beberapa minggu sekali itu pindah gitu partnernya. Oh. Ini gue bukan kepedean ya, tapi setiap yang pindah itu suka sama gue gitu. Emang lu memancarkan aura apa sih, Dan sampai semua gue orang suka sama lu? gue pun ngerasa suka gitu sama tiap ganti bangku. Playboy juga ya Anda. Ya kan masih nggak ngerti, masih cinta monyet. Enggak, tapi lu merasa lu memancarkan aura kegantengan kah, atau kayak positive vibes kah? Enggak sih, gitu? biasa aja. Gue dulu cupu kayaknya. Tapi masih kayak pakai kacamata udah dari SD. Dia kelas 3. Oh, mungkin lu sebelum pakai kacamata Itu dari kelas 3 itu parah banget sih. Kalau pas gue kacamata itu, gue kan bilang ke mamah gue ya, ke nyokap gue bilang, "Ma, aku nggak kelihatan nih, burem gitu liatnya." Nyokap gue nggak percaya kan. Ya iyalah, gila, gue duduknya paling belakang. Terus di papan itu sih paling depan tuh gue nggak kelihatan apa-apa, burem gitu. Terus Akhirnya nilai gue itu pas kelas 3 turun banget tuh, kayak rankingnya ke belakang deh. Baru tuh nyokap gue percaya kalau gue tuh minus. Akhirnya dibeliin deh kacamata gitu di kelas 3. Gara-garanya gue suka nonton TV-nya tuh kayaknya 2 jengkal deh dari muka gue. gila lu. Dia 2 jengkal deh. 3D. TV. Iya, jadi 3D gitu ya. Enggak lah, gila. 2 jengkal. Terus gue sering main komputer gitu, deket-deket. Oh, ya nggak heran sih. Tapi kelas 3 itu teman-teman lu tetap suka sama lu apa gimana? Enggak, semenjak kelas 3 gue suka sama satu cewek. Siapa tuh?
Enggak, sumpah malu banget ini. Soalnya gue ditolak berkali-kali. Dari kelas 3 sampai kelas 3, 4, 5, 6 gue sukanya sama satu cewek. Nah sampai Siapa? akhirnya Akhirnya jadi. enggak, iya jadi. Tapi gini nih, dari kelas 3, 4, 5, 6 kelas 6 nya kita satu les. Ah ya. Sering-sering ketemu gitu. Terus kan gue dulu kelas 6 pinter ya, dia juga pinter. Jadi kalau di les kita tuh dipisahin gitu loh belajarnya, yang pinter sama pinter. Hah, serius loh? Kok parah banget sih kayak gitu? Maksudnya biar ngajarinnya tuh kan, kalau yang kurang itu ya diulang-ulang lagi. Oh Nah ya kalau ya. yang pinter kan bisa langsung nangkep Ya 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 ya. gitu. Jadi gue tuh sering sama dia gitu. Akhirnya di tempat les gue beraniin nembak dia. Pertama kali nembak cewek, Oh my Nicholas God. Armando, kelas 6 SD, dan ditolak. Tapi Gue nembaknya nggak cuma sekali, terus 3 gimana sampai lagi? 3 atau 4 kali kayaknya. Di kelas yang sama, kelas 6. Enggak, abis itu gue nembaknya nggak berani langsung lagi. Tadinya tuh secara langsung, yang pertama kali nembak tuh secara langsung Ya, terus. di tempat les gitu. Abis itu gue kan nembaknya lewat Facebook. Waktu itu zaman Facebook gitu. Iya, sama gue juga pernah kayak gitu. Terus. Nah itu juga nih yang kelas 6 ini, ada juga temen gue yang suka sama gue cewek, tapi temennya si yang cewek yang gue suka gitu. Jadi kayak cinta segitiga gitu, tapi gue milih yang cewek yang suka Aduh, sama gue. drama. Oke, Gila. terus. Tapi akhirnya jadi sih, setelah 3 atau 4 kali gitu, keempat kali kayaknya jadi. Tapi lu ini gak sih waktu kayak kan nembaknya kan via Facebook. Nah, pas ketemu tatap muka itu lu canggung atau enggak? Iya canggung, enggak, bukan canggung, dia maunya backstreet gitu, nggak mau Ya ketahuan ampun. orang-orang. Udah tahu Backstreet gitu, Dok. Udah. Soalnya kita main Facebook. Kalau di Facebook itu kan ya, kayak apa ya? Ada Kayak diikut banyak love grup story gitu ya. orang-orang, bukan diikut grup orang-orang yang udah remaja-remaja gitu gua. Terus jadi lu Jadi tahu iya, gitu. jadi gua udah tahu. Jadi gua tahu lah gitu. Kayaknya gua dewasa sebelum waktunya deh. Iya sih, iya banget. Tapi soal cinta doang ya. Iya, lu pertama kali pacaran kapan? Sebenarnya bukan pacaran sebagai beneran ya, ini pacaran kayak bohong-bohongan gitu ya. Gimana? Pacaran cinta monyet ya. Ya. Jadi waktu itu tuh gue kelas 2 SD nih. Nah, itu sama nih persis sama ceritanya sama lu tuh lewat Facebook juga sama, karena kan waktu itu kita lagi zaman-zamannya kan Facebook kayak Ya. namanya tuh keren-keren. Gue dulu namanya Timothy Inuyasha Christophorus karena gue suka banget sama. Lu suka anime? Iya, gue suka Inuyasha dulu. Terus habis itu dan singkat cerita gue ngelihat cici gue nih, cici saudara gue tuh kayak punya pacar gitu kan. Iya. Waktu dia SMP. Terus tuh gue jadi iri gitu. Ih, kok gue pengen juga. Lu tahu gak sih di Facebook tuh ada yang in a relationship with gitu. Oh, ya, Tahu gak tahu lu? lu. Tahu Nah, gua. gue tuh ngelihat cici gue tuh ada statusnya kayak gitu. Terus gue kayak anjir kok cici gue gini ya, gue kayak pengen juga gitu. Habis itu gue mulailah chat tuh sama temen gue, namanya Namanya siapa? adalah nggak ada lah pokoknya. Habis itu gue mulai chat yang kayak lucu-lucuan gitu, yang kayak cinta-cintaan, suka-sukaan. Gue kayak, lu pernah gak sih ngalamin di mana fase aku suka sama kamu 10% gitu-gitu, pernah gak sih lu? Oh iya, pernah. Gue pernah ditanya gitu kok. Kayak kalau aku 90% gitu-gitu. Iya, gue pernah ditanya gitu. Nah, gue tuh udah nih, tapi gue nggak nembak dia, Dok. Terus? Jadi ceritanya itu kan lagi ngerjain tugas nih, terus kayak cerita-cerita gitu. Terus kata si pacar gue ini waktu kala itu tuh kayak Iya. gini, masa aku males ngerjain tugas gitu-gitulah, pokoknya intinya dia males. Terus habis Ya. itu gue balesnya gini, jijik deh pokoknya, ih masa pacar yang aku cintai ini males sih, kayak gitu, Dok. Anjir, saat itu. Jijik banget kan, jijik banget kan.
Terus habis itu sejak saat itu dia tuh kayak baper gitu. Akhirnya kita ini juga in a relationship with bla bla bla, in a Itu relationship pas with SD. bla bla bla. Iya, pas Oh gila, SD. gua aja nggak kepikiran lu pasang status. Gila lu. Terus nih ya, yang parahnya lagi, gua tuh sampai dipanggil guru kepala sekolah gua gara-gara status itu. Ya iyalah gila. Gara-gara Dia status itu dipanggil. Ini kamu tahu dari mana kamu main Facebooknya diawasin orang tua atau enggak, kata-kata dia gitu. Terus gue bilang aja iya bu diawasin, ini mah cuma bercanda aja. Terus gue nangis baliknya. gila sakit tuh. Ya Tapi itulah. menurut lu eh, pacaran pas SD itu atau cinta-cintaan pas SD sehat gak sih menurut lu? Wajar gak Kalau ya? kata gue sih kayaknya semua orang tuh mengalami itu gak sih, tuh kayak akan ada fasenya di mana lu tuh suka sama orang gitu pas SD, meskipun sukanya ya kayak sebatas Iya iya sih ya benar. cinta monyet Tapi gitulah. katanya ya anak zaman sekarang, yang anak SD zaman sekarang tuh lebih parah loh dari kita. Iya, Maksudnya yang gua dia udah berani rangkul-rangkulan, berani pegangan tangan, berani peluk-pelukan. mirisnya Kalau tuh itu dulu ya. sih gua ya dulu cuma sebatas apa ya, chat-chatan gitu, Bener, ngobrol-ngobrol. bahkan Gua gua nggak berani banget megangin dia, pegang iya, tangan. bahkan gua kalau kalau ketemu tuh gua nggak pernah ngobrol, gua kayak kicep gitu, pernahnya di Canggung chat doang, canggung. kayak kayak lagi apa gitu-gitu kan. Iya sih ya, yang parah sih Gua emang. iya, kalau zaman sekarang tuh udah mami papi gitu kan, jijik banget dah. Iya jijik banget. Terus kita naik ke SMP nih. Dulu nih gue cerita dulu. Dulu gue waktu SMP gue pernah macarin yang seangkatan sama gue. Kakak kelas 1 tingkat, kakak kelas 2 tingkat, sama adik kelas gue. Lengkap. Astaga. Enggak, total total keseluruhan pacar lu tuh ada berapa sih, Dok? Nggak tahu udah gue nggak bisa hitung deh. Tapi gue nggak playboy sih. Maksudnya nggak gimana ya. Enggak playboy, cuma sering gagal dalam percintaan aja ya. Iya. Jadi waktu itu gue kelas 7. Ya, terus? Pacaran kelas 7 tuh masih pacaran sama yang kelas 6 itu yang gue tembak. Nah karena dia beda, yang Oh gue iya iya. tembak yang tadi. Iya 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 iya. Nah karena dia beda sekolah, pindah sekolah LDR gitu, padahal masih satu kota. Jadi Astaga tuh. jadi kita tuh udahan. Terus gue Ya, punya terus pacar kelas 9, beda 2 kelas tahun. 9 SMP. Iya, beda 2 tahun. Oh. Ini sih udah nggak terlalu kecil ya. Enggak, maksud gue nya masih kelas 7, Oh, ceweknya astaga. Iya kelas iya iya iya. 9. Nangkep nangkep. Tuh, Astaga. Kok dia mau ya malu? gila ya. Terus kelas 8 juga punya, gue nya kelas 7, ceweknya kelas 8. Tapi lu udah putus kan? Maksud gue kayak pas lu pacarin anak kelas 8, yang anak kelas 9 ya udah putus kan sama lu? Udah lagi, lalu gue gak selingkuh dong. Gue kira. Terus ada kelas pernah, sampai akhirnya Jadi lu kayaknya kayak koleksi gitu ya? enggak anjir, gue nyoba-nyoba gitu, cocok-cocokan. Sampai akhirnya pas gue kelas 9, gue pacaran sama satu cewek tuh. Itu bertahannya 2 tahun, kalau nggak salah, sampai SMA. Hah? Habis itu Iya. putus. Oh iya iya iya, tahu tahu. Tuh, lu pas SMP gimana percintaan lu? Gue pas SMP cuma pernah 2 kali sih menjalin hubungan, anjay. Terus yang pertama juga cuma sebulan doang. Lu paling lama berapa? 2 Eh, tahun gue. enggak, maksud gue paling lama dalam eh, pas SMP. Pas SMP nggak tahu, udah gak inget gue. Tapi gue paling sebentar, seminggu kayaknya. Astaga, itu sih gak Seminggu. pacaran ya. Soalnya gue ngeliat dia kan gini. Kan waktu itu gue datang pagi ya. Dia juga datang pagi, ternyata dia di lapangan lagi gendong-gendongan gitu sama cowok. Sumpah, gue Terus kesel lu banget kan. cemburu. Ya iyalah, gue putusin langsung. Aduh, apa banget dah. Ya gue kesel gitu. Dia minta maaf gitu. Tapi gue nggak mau. Ya udah, Gua gue putusin langsung. gua juga pernah pas SMP tuh kelas 7 gua pacaran. Terus pacarannya nembaknya ini dari line, tau gak lu? Kan waktu itu Oh gua iya ya, kayak masih main zaman. main Waktu itu udah zaman Line ya. Abis iya, Facebook, heeh, Line. Abis Facebook, Line, line. gue inget Enggak banget. gini dulu siklusnya. Facebook,
BBM Oh Line. iya BBM, ada BBM. Tapi Iya. BBM sama Line kan barengan Iya gitu sih, gak sih? tapi boomingnya BBM dulu, baru tenggelam BBM-nya. Tapi gue nggak punya BB loh, nggak punya BlackBerry gue. Gue pernah sih punya. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Jadi waktu itu tuh gue lagi tahun baru apa Natal gitu, pokoknya antara itulah. Terus gue tuh nggak punya teman kan waktu itu. Nah, teman pertama gue tuh si cewek yang satu ini nih gitu. Habis itu kita chat gitulah, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata kita tuh kayak satu frekuensi gitu, connect. Terus kita Asik. main truth order. Lu pernah gak sih main truth order? Terus Sering. dernya itu Sering. truth order, terus dernya tuh suruh ngepost di timeline line. Pernah gak lu? Enggak. Nggak pernah kayak gitu gue. Kayak aku orangnya gini gitu dernya najis tuh, pokoknya aneh. Enggak, gue nggak Nah, pernah. habis itu tuh gue kayak merasa kayaknya gue suka deh sama dia gitu, padahal itu baru sehari chatnya. habis itu Wah, gila. habis itu Emang habis itu sakit gue lu dari dulu ya. habis itu gue tembak lah dia. Lewat chat. Dan iya, lewat chat. Oke. Gue tuh nembak gak pernah langsung waktu itu. Nah, lewat chat lah. Habis itu akhirnya kita jadian nih. Tapi setiap ketemu tuh kayak malu-malu kucing gitu. Mau ngobrol juga kayak nggak mau. Ini sekolah gitu. Terus waktu itu gue pernah nih lagi kelas komputer kan. Nah, dia tuh tiba-tiba nggak bisa. Masa gue dipanggilnya gini, Dok? Gitu, Dok. Padahal pacar sendiri. Terus habis itu gue bantuin kan, dia nggak bisa komputernya. Terus dia bilang makasih, terus kata gue, iya apa sih yang enggak buat pacar aku, kayak gitu. Gue jijik. Gila. Tapi gue juga kayak gitu sih, gue ngalamin kayak gitu. Terus dia bilang, ih apaan sih ini di sekolah tahu, kata dia gitu. Itu tuh gue udah sayang-sayangan do, gue jijik gak? Gue juga. Malah gue dari SD sayang-sayangan. Gila lu. Terus habis itu gue saking karena gue pengen tahu dia ya, gue tuh sampai ikutin dia pulang gitu. Maksudnya ikutin gimana? Lu nganterin atau lu dari belakang? Nggak, gue dari belakang ngikutin dia kan dijemput gitu sama mamanya sama adiknya. Nah, gue tuh sama dia dijemput terus lu ikutin. Iya, gue tuh Wah, sama gila. teman gue. Kalau lu tahu mah si Niko, tahu kan lu? Niko mana? Niko Nathanael. Hah? Iya, si Niko tahu kan? Si Niko mana? Si Niko Nathanael. Teman kita yang SMA. Iya, Niko iya, vokalis. Nggak tahu gue. Iya, Niko Nathanael lah pokoknya. Nah, gue tuh dulu kan deket banget sama dia kan. Gue tuh kayak sohib gitu. Nah, waktu itu gue nganterin, bukan nganterin sih, ngikutin si Aduh, hampir kesebut. Nggak mau gue. Aduh. Gue sensor, nggak mau gue sensor. Nggak mau gue cut. Nah, habis itu gue tuh ngikutin dia dari belakang. Terus dia kayak risih gitu do. Pas kan gue ngikutin dia kayak 3 kali gitu. Nah, gue tuh terus dia kayak risih gitu sama gue. Tunggu, dia tahu lu ikutin. Ya tahu lah, orang lu ngikutinnya nggak nyumput? Enggak, gue kayak jalan aja gitu. Gue pengen tahu rumahnya di mana, kayak stalker. Astaga. Gitu gue, tapi stalkernya. Tapi nyokapnya tahu gak? Enggak, dia taunya ya gue emang jalan aja ikutan. Wah, gitu. Gila. Habis itu ini kan dia risih gitu. Akhirnya dia bilang gini, ngapain sih ngikutin pulang, risih tahu diikutin gitu, kayak mau diculik gitu. Ya iyalah. Sejak saat itu gue nggak ikutin deh. Padahal kan gue merasa gue nganterin dia ya, tapi dari kejauhan. Kenapa lu nggak bilang aja, aku minta anterin kamu, aku mau anterin kamu gitu? Enggak, kan dulu tuh gue tuh ini banget, gue kayak cuek-cuekan gitu, kayak nggak pacaran lewat chat doang. Iya sih ya. Habis itu banyak sih kayak gitu ya. Gue itu ya do ya, ini gue apa namanya, putus. Gue ceritanya nih putus, yang mutusin nih gue gitu. Kenapa? Gara-garanya apa gue juga nggak tahu dah. Kalau nggak salah gara-garanya tuh kayak cuek-cuekan gitu kan, gue jadi males, jadi gue putusin lewat surat. Anjir. Lewat surat maksudnya dikirim lewat apa? Enggak, jadi kan dia datangnya pagi tuh ya. Terus gue datang, terus gue udah siapin suratnya dari rumah gitu. Terus gue dalam suratnya bilang gini, coba deh dengerin lagu To Marry Your Daughter, tahu nggak lagu itu? Oh, tahu.
terus kasih ke papa kamu kayak gitu. Apaan sih itu? Apaan maksudnya ngasih ke papanya? Terus kalau nggak Maksudnya salah apa? papanya Oh, udah oh kemana kan, gitu. oh kan to marry your daughter ya? Iya, heeh. Oh iya iya iya, gila lu. Najis tuh pokoknya. Abis itu udah nih gue tulis, akhirnya gue kasih. Pas dibaca gue nangis coba. Kenapa? Enggak, gue kayak nyesel gitu mutusin dia. Oh gila lu. Lu gila bener. akhirnya setelah putus nih gue pulang kan, terus gue masih chat dia ngajak balikan. Diterima gak? Enggak, untungnya enggak. Akhirnya ya udah, sejak saat itu kita nggak pernah ngobrol lagi. Itu deh. Gila. Seru banget cinta lu. Apaan sih lu najis gitu. Terus Udah, kalau apa? enggak lu dulu. Kalau waktu kelas 9 gue juga mirip-mirip kayak lu, Do. Jadi Maksudnya kayak yang mana? Yang mana? yang kelas 9 itu. Enggak, miripnya yang mana? Miripnya ya kita masih tetap sama-sama waktu SMA terus putus gitu. Oh iya, gue tahu. Ya, gitulah intinya. Gue tahu. Oke, lanjut. Enggak lah, udah 41 menit, Tim. Udah malam. Enggak deh, gue mau nanya nih, menurut lu tapi kalau pacaran gitu waktu SMP pengaruh nggak ke nilai lu? Gue sih pengaruh. Gue jadi lebih semangat. Lu ada Jadi gak? karena kan dulu nih ya, kayak dulu dari SD nih, dia kan ngeles juga, gue ngeles juga. Jadi kalau gue nggak ngeles, jadi kalau gue males ngeles tuh gue selalu inget, oh nanti di tempat les ketemu dia nih gitu. Jadi gue selalu semangat ke tempat les. Sampai akhirnya gue kelas 6 ranking 3 loh. Wow, gila. Keren juga loh. Kita sering belajar bareng gitu di tempat les. Hanya membangun deh. Pas SMP juga gue sering belajar bareng gitu sama cewek. Oh iya, jadi malah jadi penyemangat hidup ya. Iya. Kalau pacaran pas. Iya. Nah, tapi ada juga nih, Dok, kalau di angkatan sekarang gitu ya, ada tuh pacaran tapi malah ngancurin nilai gitu. Jadi lu punya nggak pesan buat mereka yang pacaran tapi pacarannya lebay kayak sampai mami papi gitu, buat mereka gitu apa? Buat yang mana nih, yang anak apa? Anak SD kah atau Anak SMP deh, SMP yang pacaran lebay gitu. Lu? Apalagi sampai yang kayak Oh iya tahu. Ya gitu. Gini, ini kalimat gue gini. Lu boleh pacaran, lu boleh cinta-cintaan. Itu semua nggak dilarang, itu hak lu. Lu mau pacaran mau sama siapa juga itu hak lu. Tapi inget, orang tua lu inget susah-susah nyokalin lu nya pacarannya nggak bener. Inget batas aja. Maksudnya kalau ingat orang tua ya. Iya, inget orang tua aja. Kalau gua sih, kalau gua mau ngelakuin apapun ya, misalkan mau ngelakuin sesuatu yang jahat nih, gue selalu mikir, kalau gue gini tuh orang tua gue sedih kali ya kalau tahu kalau gue kayak gini, anaknya kayak gini gitu. Jadi selalu juga ya, jadi reminder buat gue. Iya benar setuju. Boleh pacaran tapi apa ya, tahu batas lah gitu. Iya betul, setuju tuh. Boleh pacaran asal tahu batas dan jadikan motivasi gitu ya, Armando. Jangan dewasa sebelum waktunya. Asik. Itu dia penutup kita hari ini. Gitu, Armando. Anjay. Ada juga ininya. Pesan moralnya ada pesan ya. Moralnya dapat juga. Kita tuh ada pesan moralnya. Setelah episode pertama nggak ada apa-apanya. Gak ada gunanya itu ya. Iya, cuma bacot doang. Akhirnya di episode kedua ini ada pesan moralnya. Oke, sekian dulu aja kali ya, Do ya. Podcast kedua kita hari ini. Semoga teman-teman pendengar mungkin ada yang ngedengerin juga, gak tahu ya kita ya, menangkap pesan dari kita, terus juga enjoy sama cerita-cerita kita hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah denger. Jangan lupa follow kita di podcast dan di YouTube dan juga di Instagram di @hitamdado. Berarti gue masih punya utang cerita ya, yang genre horor.
Iya benar banget, nanti Armando masih punya utang cerita di genre horor berikutnya, tungguin aja di memorandum remaja gitu. Oke Dok, gimana? Oke. Udah Segitu ya. aja dari kita ya. Gue Timothy, Gue Armando. Kita berdua. dadah semua. Gimana sih lu? Mestinya lu Ulang-ulang Dok. bilang Ini kita berdua di-cut boleh tim gak sih? tam. Hah? Ini di-cut aja ya. Nggak apa-apa, biar bagus, biar itulah. Mestinya kita Oke, bilang ulang. kan gue Timothy, gue Armando. Kita berdua tim Tamdado. Oh iya. Oke, ulang ya. Oke. Oke, sekian aja teman-teman dari kita. Gue Timothy. Gue Armando. Kita berdua Tim tim Tamdado. Tamdado. Sekian podcast kedua kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dah.